Nama lengkap saya Maria Oktaviana Allen. Saya dari semester 2A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Saya di sini akan mempraktekkan katekese dengan tema cinta dan persahabatan yang tumbuh dalam iman. Ditujukan kepada sekolah menengah atas. Tujuan pertama, peserta dapat mengerti arti cinta dan persahabatan sejati di dalam Tuhan. Yang kedua, peserta dapat meneladani Yesus sebagai contoh sahabat sejati. Gagasan pokok. Allah adalah kasih, cinta adalah salah satu ciri. Cinta adalah salah satu ciri utama dari Allah. Demikian juga, Allah telah menganugerahkan kita dengan kapasitas, kemampuan untuk mencintai karena kita diciptakan menurut gambar-Nya. Pada Injil Yohanes bab 12 ayat 12 mengatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Cinta dan persahabatan tentulah saling berhubungan erat. Karena terjadinya persahabatan itu pasti karena ada rasa cinta kepada sesama. Sahabat sejati membawa kebaikan yang tertinggi bagi sahabat-sahabatnya dengan maksud supaya mereka bisa mengenal Allah dan mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran mereka. Pengantar, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita haruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya hingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Pada kesempatan ini saya mengajak adik-adik semua untuk mendalami dan merenungkan tema cinta dan persahabatan yang tumbuh dalam iman. Sehubung dengan tema kita hari ini, kita diajak untuk saling mencintai sesama kita dan membangun persahabatan yang sejati dalam nama-Mu. Lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, agar di dalam kehidupan ini, kami semakin mencintai sesama kami dengan tulus dan selalu membangun persahabatan yang sejati di dalam nama-Mu, dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Langkah pertama, mengamati gambar, mendalami gambar. Langkah kedua, menggali akar masalah. Mengapa mereka harus bekerja sama dan apa tujuannya? Langkah ketiga, membaca dan mendalami firman Tuhan. Bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 11 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang kuperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Setelah kita membaca firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagian mana yang paling menarik? Yang kedua, melalui bacaan kitab suci ini, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Yang ketiga, apakah kita sudah menjadi sahabat seperti yang dilakukan Yesus? Langkah keempat, menanggapi situasi dalam terang firman. Rangkuman. Kita sebagai remaja Katolik hendaknya selalu membangun sebuah persahabatan yang sejati di dalam iman, karena Tuhan Yesus juga memberikan pesan-pesan yang baik melalui kitab suci yang telah kita baca hari ini. B. Rencana aksi nyata. Aksi nyata yang akan dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan persahabatan dalam iman dengan cara saling membantu sama lain, saling mendoakan jika ada teman yang sakit, dan selalu menerima kekurangan yang dimiliki oleh individu. Aku percaya. Doa umat. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa yang maha baik, kami mohon berkat-Mu bagi Sri Paus, para uskup dan para imam kami, agar mereka selalu berkomitmen untuk ikut menjaga kelestarian alam dan mengupayakan inovasi terhadap alat ciptaan lainnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, ya Bapa, terangilah hati dan budi para pemimpin bangsa dan negara kami dengan Roh Kudus-Mu agar mereka mewujudkan keadilan, kebenaran dan kesejahteraan bagi masyarakat seutuhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para remaja dan orang muda Katolik, ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah para remaja dan orang muda Katolik di mana saja berada, agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman dan kasih akan persaudaraan. Marilah kita mohon bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah kami yang telah mengikuti kegiatan pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau dan sesama. Marilah kita mohon. Mari kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas setiap rahmat dan berkat-Mu dalam pertemuan ini. Semoga apa yang telah kami renungkan bersama dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semoga kami juga bisa semakin setia dalam menjalin persahabatan yang tumbuh dalam iman. Dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu penutup. Dalam nama Bapa dan